Sekarang kita masuk ke distorsi trigonal. Sebelum kita membahas ke distorsi trigonal, kita akan melihat dulu perspektif ini ya, perspektif bentuk dari oktahedral. Perspektif bentuk daripada oktahedral, kita lihat yang regular oktahedron itu di sana di regular oktahedron kita bisa melihat suatu oktahedral itu seperti normalnya kan seperti ini. Jadi kita bisa ambil kayak ini, biasanya kan tengah tadi ada segi empatnya ya, tengah ya. Maka di bagian sini ini ada segitiga yang kita warnai hitam. Nah, segitiga yang warna hitam ini kalau kita lihat dari depan kita, maka bentuknya seperti itu, seperti yang biasa kita gambar. Tapi kalau different perspektifnya kita putar ke 60 derajat, maka di sini ini kita putar ini dia jadi di sebelah atas. Maka yang bawah ini dia di sebelah bawah, tapi ujungnya mengarah ke kita, atau puncaknya ini mengarah ke kita. Sekarang ini puncaknya mengarah ke belakang. Itu adalah perspektif dari oktahedral yang sama. Nah, oktahedral ini kalau misalnya dia yang segitiga ini yang atas yang hitam itu kemudian dia berubah berbalik arah menjadi seperti ke arah kita ini sama dengan yang bawah ini, maka bentuknya akan berubah menjadi trigonal prisma. Sekarang distorsi trigonal. Distorsi trigonal itu tadi ini berarti sama juga, kalau ada yang ke dalam ini berarti mengalami kompresi ya. Ini kan ke dalam ya, ini dari atas ke dalam, sedangkan yang ini juga dia dari luar. Tetapi ditariknya tidak dari arah basis tetra, tetapi dari arah basis tri, atau yang 3 atas ini. 3 atas tadi ditarik, apakah dia ditarik keluar atau dia ditarik ke dalam. Jadi di dalam distorsi trigonal itu juga dia ada elongasi, juga ada kompresi. Tapi di sini tidak kita bahas lebih detail seperti menghitung berapa nilai energinya dan sebagainya ya. Kalian cukup bisa membedakan yang tetragonal tadi seperti apa. Kalau trigonal itu arah distorsinya kemana ya. Dia punya ininya masih ada pensilnya, matikan dulu. Oke. Nah, ini distorsi pelintir. Distorsi pelintir ini tadi kalau dia berubah namanya kayak kakimu terpelintir, itu kan berarti berubah bergeser dari ini ya, berputar sekian, jadi dari posisi aslinya itu berarti terpelintir. Jadi kalau kita punya yang atas ini segitiga atas sama segitiga bawah, atasnya menjorok keluar arah kita, yang bawah itu ujung segitiganya adalah ke arah kita. Maka bisa kita juga gambarkan menjadi gambar yang sebelah kanan ini. Ya, sebelah kanan ini segitiga yang ini yang mana Bu? Yang ini, yang bagian belakang ini ya. Tuh. Segitiga yang ke bawah ini yang mana? Yang ke bawah ini adalah yang segitiga ini. Jadi perspektif yang lain dari bentuk segitiga itu bisa digambarkan seperti ini ya. Nah, terus kemudian kalau dia mengalami distorsi pelintir itu akan menjadi seperti apa? Lihat seperti ini. Kalau dia mengalami distorsi pelintir itu tadi, yang awalnya posisinya seperti itu, dia akan berputar arah dan kemudian menjadi seperti ini. Seperti ini dia juga bisa menjadi seperti ini. Ini kalau misalnya sudut putarnya itu hanya berapa derajat gitu ya. Tapi kalau yang dia sampai seperti ini kan seperti sampai bentuk apa? Trigonal prisma ya. Trigonal prisma yang awal tadi kan dia searah nih, ujung-ujungnya searah. Kalau tadi awalnya berlawanan arah, ujungnya kemudian dia menjadi searah. Nah, ini hasil dari distorsi pelintir atau twist. Nah, itu tadi. Jadi kita punya 3 jenis distorsi. Yang utama yaitu ada distorsi tetragonal yang kita bahas dengan cukup rinci. Terus kemudian distorsi trigonal, pengenalannya saja, dan distorsi pelintir atau twist, pengenalannya saja. Sekarang kita punya saling silang spin. Spin yang saling silang gitu ya. Saling silang spin atau disebut juga dengan crossover spin. Jadi kan kemarin kita sudah belajar nih dengan kekuatan medan. Kita tahu ada yang disebut dengan medan kuat, umumnya dia adalah spin rendah. Ada yang disebut medan lemah, karena dia akan eksitasi maka dia menjadi spin tinggi. Nah, kalau spin medan lemah itu biasanya kan liganya ini nih. Liganya ini, tapi kalau liganya ini maka dia kan medannya medan kuat ya. Selain pengaruh ligan, kemarin juga ada pengaruh muatan atom pusat dan lain-lain ya. Nah, itu
menentukan dia medan lemah atau medan kuat. Tapi ada satu titik di mana ini, di sini ini, crossover spin atau saling silang spin. Jadi kalau medan lemah itu 10 degi lebih kecil dari P, kalau medan kuat 10 degi lebih besar dari P, maka crossover spin itu degi-nya adalah 10 degi sama dengan 0. Jadi ada kompleks-kompleks tertentu itu yang dia 10 degi-nya bukan lebih besar dari P atau lebih kecil dari P, tapi 10 degi-nya adalah sama dengan 0. Itu disebut kompleks yang mengalami saling silang spin. Tidak banyak kompleks yang mengalami saling silang spin, hanya beberapa saja. Misalnya contoh kita lihat di sini Fe ya, kita ambil Fe 3+. Kalau liganya F Florida maka dia masuk dalam spin lemah, kalau liganya Cn dia masuk dalam spin kuat. Ada salah satu kompleks besi itu yang memiliki keadaan saling silang spin. Kompleks apa itu di sini ya? Liganya susah disebut ini. Liganya ini apa namanya? S2CnRr. Nah, RR-nya alkilnya ini kan bisa bervariasi. Nah, di sini dia sama dengan tadi degi-nya 10 degi-nya sama dengan berapa? 0. Kalau sama dengan 0 berarti konsekuensinya apa? Dia boleh aja dia berpasangan di bawah atau boleh juga dia naik ke atas karena energi 10 degi-nya itu sama dengan P. Jadi cost energinya sama, apakah dia akan berpasangan atau dia akan naik ke atas. Nah, kalau ada kompleks yang mengalami saling silang spin seperti ini, ada konsekuensi terhadap sifatnya. Loh, saya masukkan. Sifatnya apa? Maka kan kemagnetannya bisa berubah. Ya, kalau dia misalnya di sini spin dia berpasangan di bawah, kemagnetannya kan setara dengan satu elektron tidak berpasangan. Tapi kalau misalnya dia memilih naik ke atas, maka dia setaranya 5 elektron tidak berpasangan. Maka kompleks ini memiliki dua sifat magnet. Dia bisa saja kemagnetan rendah, bisa juga kemagnetan tinggi. Biasanya ada stimulusnya ya, entah suhu, entah apa. Ini kalau diuji pada dua kondisi yang berbeda, itu ternyata dia salah satunya menunjukkan kecenderungan yang satu dan bisa kalau kondisinya dirubah maka dia menunjukkan kecenderungan yang lain. Padahal kalau yang kompleks yang lain kan enggak, dia memang cenderung ya udah saya stabilnya medan kuat, yang ini saya stabilnya medan lemah. Tapi kalau ini perubahan kondisi sedikit aja itu bisa mempengaruhi propertisnya. Karena apa? Karena 10 degi-nya sama dengan P atau dia berada di titik saling silang spin. Tuh, jadi dia bisa berubah dengan mudah. Kita hapus dulu coretannya. Oke, misalnya ini